Shalom teman-teman semuanya, selamat datang kembali di ibadah Teen B3. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Senang sekali kami dapat berjumpa dengan kalian semua. Dimanapun teman-teman berada saat ini, mari kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Matikan segala notifikasi dan singkirkan hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Mari kita hormati hadirat Tuhan dan ikut serta dalam memuji serta menyembah nama Tuhan. Jangan lupa untuk mencatat segala firman yang telah disampaikan. Berikan persembahan dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Kalian punya waktu 1 menit untuk melakukan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman di rumah, gimana kabar kalian? Harusnya luar biasa ya, karena Tuhan beserta kita, amin. Yuk, saya ajak untuk teman-teman, kita mau datang sama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri untuk setiap kami Tuhan. Kau ada bersama setiap kami Yesus. Kami percaya Tuhan dalam tangan-Mu, dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, kami aman Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini dapat menaikkan dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Semua teman-teman yang di rumah siap memuji Tuhan. Amin. Semua yakin bahwa Yesus adalah batu karang kita yang teguh, perisai kita. Sama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Dari siapa? Darimu-lah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Boleh angkat tangannya? Haleluya, haleluya, kekal
yang paling agung. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, boleh sama-sama katakan Tuhan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sama-sama berikan pujian Tuhan kita. Yuk, sajak semua atas siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sembah Dia. Kita mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Yesus, sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kau besar Tuhan. Kau besar Yesus. Kami sembah kami Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, kami percaya Tuhan sanggup menjamah saudara, Tuhan sanggup memberkati saudara. Sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar, ayo kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang luar biasa kami nikmati hari demi hari. Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami. Tolong kami memahami, mengerti apa yang ingin Kau bagikan, berikan buat setiap kami pada hari ini. Dan setiap kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sanggup menjamah kami, memberikan hikmat pengurapan buat kami untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami bersyukur segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman.
Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyembah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu judul yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, saudara, saya ajak saudara untuk lihat di Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari ayat ini kita melihat bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan itu adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saudara, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, dengan kata lain itulah penyembahan, saudara. Dan pengertian penyembahan selama ini yang mungkin banyak orang ngerti, penyembahan itu adalah, atau menyembah Tuhan itu adalah, oh kita nyanyi, oh kita nyembah Tuhan itu, oh kita waktu nyanyikan sebuah lagu, waktu kita main musik, ada iringan musik, kemudian kita nyanyi, ada lirik-lirik yang luar biasa, yang bagus, atau bahkan mungkin juga lewat bahasa roh yang kita naikkan. Saudara, kalau saudara pengertiannya hanya sampai situ, itu masih awal atau masih dangkal sekali, saudara. Saudara, ini pengertian yang salah, yang saya boleh bilang, tapi sebenarnya bukan salah yang bagaimana, tapi musik, nyanyian, lagu itu adalah bagian dari penyembahan. Ya, kayak saya ini saudara, kalau saya lepas baju saya, maka saudara nggak bisa ngomong lihat baju saya dan bilang, oh itu Indra, oh itu Kak Indra. Bukan saudara, ini bagian dari saya. Ya, saya lepas jam tangan saya dan kemudian orang ngomong, oh itu jam itu Indra. Bukan saudara, itu bagian dari saya. Tapi saya inilah yang utama. Nah, penyembahan seperti apa yang harus kita ketahui dan yang menjadi maksud Tuhan untuk kita lakukan. Saudara, penyembahan adalah mempersembahkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah penyembahan. Jadi ingat ya, bukan lagu, bukan musik, bukan lirik, bukan saudara. Itu bagian saja dari penyembahan. Tapi penyembahan yang sejati adalah kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara lihat di slide, ini adalah gambar Abraham. Saya akan ambil contoh dari Abraham, karena dari Abraham itulah pertama kali muncul kata worship, muncul kata menyembah kepada Tuhan di dalam perjanjian lama. Nah saudara, dalam menyembah Tuhan itu diperlukan yang pertama ketaatan. Ya, kalau saudara lihat di Kejadian 22 ayat yang kedua, Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, waktu Abraham mendengar perintah ini, dia enggak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Dia taat melakukan semua perintah Tuhan. Saudara, ketaatan adalah langkah awal ketika kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Belajarlah untuk taat, saudara. Ya, yang kedua, dalam menyembah diperlukan iman. Ya, ketika Abraham kemudian dia mendengar suara Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, maka dia dengan taat melakukannya. Pagi-pagi benar dia ambil perlengkapan semuanya, diajak kedua bujangnya, diajak anaknya Ishak, kemudian mereka bersama-sama pergi ke gunung yang Tuhan akan tunjukkan. Dan sampai di sebuah gunung yang Tuhan tunjuk, maka pasal 22 ayat yang kelima dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sembahyang di sinilah yang dimaksud dengan menyembah atau worship itu, saudara. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lihat, ini pernyataan iman. Abraham percaya dia disuruh mempersembahkan Ishak. Dan dia percaya kalaupun dia persembahkan, dia bunuh anaknya Ishak,
Dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan anaknya yang sudah mati. Itu iman Abraham. Sehingga dia kemudian berkata kepada kedua bujangnya, kami akan kembali kepadamu. Kami berdua, aku dan anakku, Ishak akan kembali kepadamu. Saudara, itulah iman. Iman itu artinya kita percaya akhirnya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut buat saudara. Yang berikutnya, dalam penyembahan diperlukan yang ketiga yaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan itu adalah perjalanan dari awal sampai akhir. Di tengah-tengahnya ini banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan. Nah, Kejadian 22 ayat 9 katakan, sampailah mereka ke satu tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, biarpun Abraham sudah punya iman untuk dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan anaknya dari kematian, tetapi tentunya Abraham juga punya keraguan. Tetapi dia tetap percaya, beriman, dan dia dengan penuh kesedihan, dia penuh dengan air mata, dia persembahkan anaknya, saudara. Saudara, itulah yang dinamakan pengorbanan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita harus belajar untuk kita punya ketaatan. Yang kedua, kita punya iman. Dan yang ketiga, kita punya pengorbanan, saudara. Nah, contoh menyembah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau tadi secara Alkitab saya udah kupas, nah sekarang contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa sih? Saudara, mungkin saudara pernah, teman-teman semuanya mungkin pernah bertengkar, pernah ribut dengan seseorang, pernah apalah nggak enakan hati dengan seseorang. Kita semuanya pernah, ya saya pun juga pernah, saudara. Dan seringkali ketika kita ngalami seperti itu, kalau kita sudah punya Tuhan, kita sudah punya Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bilang gini, udahlah ngalah udahlah nggak usah diributin lah, udah yuk berdamai yuk, ngapain sih ribut-ribut, ngapain sih bertengkar, ngapain sih berkelahi gitu ya. Terus kemudian Roh Kudus juga ingatkan, ampuni sudah, walaupun mungkin kita bisa berkata enggak dia yang salah, kita dengar suara Roh Kudus, ampuni sudah. Terus kemudian bahkan kita disuruh minta maaf untuk sebuah kesalahan yang mungkin kita nggak melakukan, tapi kita belajar untuk melakukannya. Dan kemudian Roh Kudus juga ingatkan, ayo bereskan. Saudara, kalau saudara pernah mengalami ini, maka saya sekarang mau menunjukkan pada saudara bahwa kita semuanya pernah dengar suara Tuhan. Kita semuanya pernah dengar suara Roh Kudus. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, gimana sih saya bisa dengar suara Tuhan? Kita semua udah pernah dengar kok. Cuma masalahnya kita dengar, kita mau taat enggak? Tadi poin yang pertama. Ya, kalau kita sudah mau belajar taat, kita belajar beriman. Berimannya apa? Tuhan, aku mau taat, aku mau belajar minta ampun, aku belajar minta maaf, aku mau belajar berdamai. Nah, kalau kita sudah punya ketaatan, maka kita juga percaya kalau aku lakukan firman Tuhan, maka aku percaya endingnya, terakhirnya pasti ada perkara-perkara baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita beriman, kita percaya itu. Dan kemudian ada pengorbanan. Saudara, suatu hari saya disuruh oleh Tuhan untuk minta maaf kepada seseorang yang saya ngotot awalnya. Saya ngomong, saya nggak salah Tuhan, dia yang salah. Ngapain saya mesti minta maaf? Tapi Tuhan terus taruh di hati saya untuk udahlah belajar merendahkan hati. Akhirnya ya udah saya datengin orang itu, saya ulurkan tangan saya minta maaf, saudara. Saudara, apakah mudah? Enggak. Saya berkali-kali ngotot, saya berkali-kali nggak mau, saya berkali-kali bilang, udahlah aku ampuni dalam hati aja udah bereskan. Enggak, ternyata harus Tuhan minta bereskan secara langsung dengan orangnya. Itu butuh pengorbanan, butuh rasa daging ini yang pinginnya menang, yang pinginnya kita, ego kita pingin menang, akhirnya apa? Kita belajar mengalahkannya. Butuh pengorbanan, saudara. Nah, dari contoh ini kita akan lihat bahwa
menyembah dalam kehidupan sehari-hari itu adalah keinginan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Biarlah itu jadi penyembahan kita. Contoh tadi mengingatkan kita, kalau kita belajar taat akan firman Tuhan, maka itu akan jadi penyembahan kita, saudara. Ya, yang kedua, menyembah dalam kehidupan sehari-hari, biarlah kita belajar sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita, itu juga akan jadi penyembahan kita. Saudara, bagaimana sikap saudara kepada orang tua saudara? Bagaimana sikap saudara kepada adik saudara, kakak saudara? Bagaimana sikap saudara kepada teman-teman saudara? Bagaimana sikap saudara kepada mungkin pembantu rumah tangga saudara? Mungkin tukang parkir yang saudara pernah temui? Sikap kita, biarlah itu jadi penyembahan kita. Kalau orang kemudian melihat sikap kita yang enggak baik, melihat sikap kita yang enggak benar, dan kemudian mereka bilang, kok anak Tuhan kayak gitu? Kita sedang tidak menyembah Tuhan. Tapi waktu mereka melihat sikap kita, sikap yang rendah hati, sikap yang mau belajar, sikap yang mau taat, sikap yang mau menghargai orang lain, menghormati orang lain, maka sikap itu jadi penyembahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, menyembah dalam kehidupan sehari-hari, responmu terhadap masalah, biarlah itu juga menjadi bagian dari penyembahanmu. Kalau engkau punya masalah, responmu seperti apa? Kalau responmu sesuai firman Tuhan, engkau sedang menyembah Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau responmu enggak sesuai firman Tuhan, maka engkau belum menyembah Tuhan. Jadi saudara, ayo kita belajar bersama-sama supaya setiap kali kita mengalami masalah, respon kita adalah respon yang benar sesuai firman Tuhan, yang kemudian akan menolong kita menjadikan itu semua penyembahan kepada Tuhan. Saudara, setiap kita sedang mengalami masalah dan setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Ya. Ada orang yang ngomel, kenapa sih ini enggak selesai-selesai masalahnya? Kenapa sih pemerintah kok lakukan itu? Ini lagi dinaikkan lagi, itu dibikin ini lagi. Saudara, ada banyak orang yang ngomel, ada banyak orang yang kemudian ngeresponi semuanya itu dengan omelan, cacian, gerutuan, dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang melihat semuanya itu dengan ucapan syukur. Sehingga kemudian hatinya penuh ucapan syukur, hatinya penuh sukacita, hatinya kemudian mempengaruhi orang di sekitarnya. Saudara, itulah penyembahan. Jadi jangan pernah menyempitkan makna penyembahan hanya dengan nyanyi, hanya dengan lirik, hanya dengan lagu, hanya dengan musik. Enggak, saudara. Itu bagian dari penyembahan. Tapi penyembahan sendiri adalah ketika kita mau taat, kita mau beriman, dan kita mau berkorban untuk kita lakukan firman, kita hidup dalam kebenaran. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Yang terakhir tadi saya bilang, menyembah diperlukan ketaatan. Saudara, ketaatan ini adalah langkah awal, saudara. Ya, langkah awal. Dan ketika saudara bilang, Tuhan aku mau taat, Tuhan aku mau taat, saudara, itulah saudara sedang menyembah Tuhan. Dan berikutnya dibutuhkan tadi dikatakan iman. Iman itu adalah percaya bahwa di akhirnya kita akan menerima kemuliaan. Seperti Abraham tadi, dia beriman percaya bahwa anaknya enggak akan mati. Dia akan kembali kepada bujangnya beserta dengan anaknya. Itu iman, saudara. Nah, yang berikutnya diperlukan yang namanya pengorbanan, saudara. Pengorbanan inilah dari awal sampai akhir kita perlu lakukan. Ya. Saudara, untuk melakukan firman, untuk taat, dan kemudian kita menerima iman, maka kita perlu yang namanya pengorbanan. Saudara, melakukan firman enggak gampang, enggak enak buat daging kita.
Tapi kalau kita melakukannya, saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan mari kita belajar untuk jadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kita dalam kehidupan sehari-hari jadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan, Kau berikan buat kami. Hamba-Mu berdoa, biarlah firman ini sungguh tertanam di dalam hati setiap kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyembah Engkau. Lewat semua masalah yang ada, kami mau terus belajar taat melakukan firman. Kami lebih memilih firman Tuhan. Lewat semua yang terjadi, biarlah respon kami terhadap masalah itu semuanya menjadi penyembahan kami. Lewat apapun yang terjadi, kami tetap mengambil keputusan untuk kami mau taat, kami mau beriman, dan kami mau berkorban untuk melakukan semua kebenaran firman-Mu. Tuhan, itulah penyembahan kami dan kami mau belajar melakukannya. Sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Semua orang yang melihat kami menjumpai kami, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, biarlah Engkau terus berbicara, menuntun kami, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tetap sehat, tetap di rumah, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya.